Shalom, selamat datang di Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Game Angka Menteng Jakarta. Judul Sekolah Sahabat selama pekan ini berjudul Pandangan Dunia Alkitabiah. Ayatnya terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai pengawalan sahabat petang, ada dua globalisasi besar sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali dalam kitab Wahyu. Pertama, globalisasi besar dalam Wahyu 13 mengenai kesalahan yang mendunia. Dunia akan kagum dan mengikuti binatang dari laut yang dilambangkan di kitab Wahyu dan mereka akan percaya. Dan yang kedua, globalisasi besar Wahyu 14 mengenai kebenaran yang mendunia, di mana Injil yang kekal akan diberitakan di seluruh dunia. Kita ketahui, iblis menaruh kesalahan yang mendunia melalui dua kesalahan besar, yaitu kekalahan jiwa atau abadi jiwa dan kekudusan hari Minggu. Iblis membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Kita harus tetap teguh sebagai umat Tuhan dengan keyakinan kita pada semua kebenaran yang kita miliki tentang kemanusiaan dan kematian, supaya kita tidak tertipu oleh iblis dan kita membiarkan diri kita untuk dibimbing oleh kuasa Roh Kudus dengan tujuan dipersiapkan pada kemuliaan kedatangan Kristus dan pada pelajaran hari Minggu model Yesus. Yesus adalah manusia sempurna dan pertumbuhannya meliputi semua dimensi dasar keberadaan manusia. Dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita akan melihat model Yesus. Ada 4 dimensi pertumbuhan Kristus. Pertama, secara mental bertambah hikmatnya. Secara fisik bertambah besar. Secara rohani makin dikasih oleh Allah, dan secara sosial makin dikasih oleh manusia. Yesus memiliki pikiran yang kiat dan tajam, kecerdasan otak dan akal budinya jauh melampaui usianya. Namun, tabiatnya baik sekali. Tangannya cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran, keteguhan, kejujuran, dan Yesus memiliki prinsip yang kokoh seperti batu karang. Hidupnya menunjukkan sifat kesopanan dan tidak mementingkan diri sendiri. Inilah model pribadi Yesus. Jika kita mengakui bahwa manusia adalah pribadi yang utuh, tidak terpisahkan, maka kita tidak dapat membatasi agama kita hanya pada hal-hal rohani saja. Dengan demikian kita perlu 4 aspek tadi, seperti bertambahnya mental, bertambahnya fisik, rohani, dan juga sosial. Memang kita manusia yang telah jatuh ini, kita tidak bisa menyamai model Yesus, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa meniru itu. Kita bisa meniru model Yesus dengan pertolongan Tuhan, sebagaimana pekerjaan Yesus menebus kita, untuk kita bisa dipulihkan dalam diri manusia citra penciptaan. Inilah yang Tuhan ingin lakukan dalam diri umatnya sebagai bagian dari proses mempersiapkan mereka untuk kedatangannya yang kedua kali. Dan selanjutnya di pelajaran hari Senin, tubuh sebagai bait suci. Banyak pandangan dunia tentang tubuh. Di sini ada filsafat Yunani mengatakan bahwa tubuh itu buruk, tetapi roh itu baik. Ada pandangan dari dualisme, klaim bahwa tubuh fana, jiwa yang kekal diperbudak, yang akan dibebaskan pada saat kematian dan pada saat mana ia akan hidup selamanya. Tentang keabadian jiwa, dan juga tentang pateisme, mengatakan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Bagi mereka segala sesuatu adalah Tuhan dan tubuh manusia adalah bagian dari substansi ilahi yang terpadu dan universal. Itu menurut pandangan dunia. Tapi apa yang menurut dengan pandangan Alkitab?
Pandangan Alkitab yang pertama adalah Tuhan ciptakan segala sesuatu dengan baik, termasuk tubuh kita. Dan yang kedua, kita ciptakan dalam ketergantungan dengan Tuhan. Tapi dosa yang membuat kita terpisah. Dengan demikian, kita diciptakan tanpa keabadian yang melekat. Hidup kita tidak ada di dalam kita, tetapi Tuhan yang memberi kita hidup. Dan kita tahu saat seorang meninggal, tidak ada aktivitas dan juga segala aspeknya. Kita ketahui bahwa pemulihan adalah proses seumur hidup yang akan diselesaikan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika yang dapat rusak mengenakan yang tidak dapat rusak dan yang fana menjadi abadi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54. Manusia kesatuan yang tidak terpisahkan dan manusia tahu bahwa agama mencakup semua aspek kehidupan manusia. Maka harus dipertimbangkan kesehatan fisik juga akan mencakup juga sebagaimana kewajiban agama. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika kau makan, jika kau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan kita tahu walaupun kita udah menjaga kesehatan, tapi kita masih menderita itu karena sifat manusia yang berdosa dan lingkungan yang berdosa. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan, dan saat kita melakukan yang terbaik, kita serahkan semua hasilnya pada Tuhan. Dan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan selanjutnya pelajaran hari Selasa, pikiran Kristus. Tidak mudah untuk kita mempunyai pikiran Kristus, tetapi kita diharapkan pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Ada beberapa pemahaman orang yang mengatakan bahwa supaya kita mengalami perubahan, kita sebaiknya mengubah lingkungan di mana kita berada. Dan yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa kita harus menghindari tempat dan keadaan yang membuat kita lebih rentan terhadap godaan. Tetapi, permasalahan pencobaan dan dosa dapat diselesaikan dengan transformasi hati atau pikiran kita sendiri. Pikiran yang akan menentukan perilaku kita. Sehingga pikiran kita yang harusnya perlu diubah dulu agar perilaku kita dapat diubah. Tuhan telah berjanji bahwa dalam perjanjian barunya Dia akan menaruh hukumnya di dalam pikiran umatnya dan menuliskannya di dalam hati mereka. Kita dapat peroleh kemenangan pencobaan hanya dengan kasih karunia Tuhan yang mengubahkan, dan pada tingkat pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan kita, kita harus mengklaim janji itu sehingga kita dapat menghentikan pikiran yang berdosa. Memang tidak peduli seberapa setianya kita tidak akan pernah mencapai ketidakberdosaan sepenuhnya. Tetapi jika kita ada di dalam Kristus, kita sepenuhnya tertutup oleh kebenarannya. Meskipun kita belum sempurna, kita dianggap sudah sempurna di dalamnya. Karena siapa? Karena Kristus inspirasi pikiran kita. Untuk kita transformasi pikiran kita ini seperti pikiran Kristus, kita perlu dengan penyerahan setiap hari, mati setiap hari untuk diri sendiri, upaya tekun setiap hari bersekutu dengan Tuhan, dengan iman untuk taat kepada Yesus. Kita dapat memiliki transformasi semacam ini di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih untuk telah bergabung di Gemaka Menteng di pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Dan jangan lupa kita pelajari buku Sekolah Sahabat setiap harinya karena masih banyak pelajaran lainnya memiliki kekuatan rohani.
Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.